Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dialog Khusus kembali hadir ke depan Anda bersama saya Devri Mulyadi. Dan pemirsa, berapa minggu belakangan tentunya masyarakat Sumatera Barat disuguhkan informasi perihal dana 1,9 miliar yang sekarang masih dihebohkan di tataran masyarakat dan media di Sumatera Barat sendiri. Dan ini tentunya mendatangkan berbagai persepsi, kesimpulan yang tentunya tidak ada ujung pangkalnya ini. Dan untuk mengupas hal tersebut, kita saat ini berkesempatan menghadirkan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang tentunya akan menjawab ini perihal kisru dana 1,9, dan kita angkat tema kisru dana 1,9 Gubernur Irwan Priyetno menjawab. Kita bersama Pak Gubernur ini bicara tentang 1,9 tentunya. Bicara 1,9 ini sudah ratusan pertanyaan yang dijawab oleh Gubernur yang ditanyakan oleh sejumlah wartawan. Ini boleh tahu enggak bagaimana awal sehingga dana 1,9 ini ditemukan oleh publik ini, mendapat informasi di publik sendiri? Ya, jadi sebetulnya itu urusan kita di internal pemerintah daerah provinsi dalam rangka untuk menyusun anggaran untuk APBD 2013, yang mana judulnya adalah Bansos dan Hibah. Ini masih dalam tataran pembahasan dan proses yang ada di pemerintahan daerah provinsi. Nah, memang kami juga heran kenapa urusan ini keluar sampai ke publik dengan pemberitaan yang sudah tidak jelas kesana kemari. Dia sebut sudah dicairkan, kemana dicairkan, sudah masuk pidana dan sebagainya. Itu yang saya juga heran. Kenapa pemberitaan ini sampai ke arah ke situ, padahal kenyataannya ini dalam pembahasan yang belum diputuskan, belum ditandatangani, apalagi dieksekusi. Nah, jadi sebetulnya dalam Bansos dan Hibah itu kita di Sumatera Barat Provinsi mendapatkan usulan lebih 5.000 proposal. 5.000 proposal. 5.000 proposal dari masyarakat, dari masyarakat, dari lembaga-lembaga, baik lembaga sosial, budaya, pendidikan, kemudian agama, kemudian semua berbagai macam kegiatan. Itu banyak yang mengusulkan untuk dana. Ada yang dibantu 5 juta, 10 juta, ada juga yang ratusan juta, biasanya yang lembaga yang semi pemerintah seperti PKK atau KNPI atau KONI atau Elkam dan juga MUI dan sebagainya, itu besar, ratusan juta. Nah, dalam pembahasan di tingkat SKPD itulah yang kemudian diketahui ada usulan yang 1,9 miliar. Nah, memang kami juga heran kenapa itu bisa muncul, sehingga saya sendiri yang menemukan ketika sebelum saya tanda tangani, saya lihat ada angka 1,9, tentu ada angka 2 miliar untuk MTQ dan sebagainya. Tapi 1,9 ini setelah saya lihat ternyata untuk PKS. Nah, saya tidak jadi tentu menandatangani, dan keingintahuan saya kenapa ini bisa muncul. Akhirnya saya suruh Kepala Inspektorat Pak Erizal untuk memeriksa sampai tuntas kenapa dan bagaimana. Ternyata dapatlah informasi dari inspektorat dalam LHP-nya, laporan hasil pemeriksaan. Semua orang-orang yang terkait diperiksa. Kenapa diperiksa? Karena ini suatu hal yang sangat berbahaya, janggal, berbahaya, dan berdampak hukum dan politik. Apalagi saya sendiri orang PKS, ini juga untuk PKS. Nah, kemudian muncullah hasil dari LHP inspektorat. Pertama, surat masuk lewat pos. Nah, ini juga saya aneh. Saya orang PKS dapat surat dari teman-teman saya orang PKS kok lewat pos. Mesti kan langsung saja ke rumah saya, atau pakai SMS juga bisa, nelpon juga bisa, datang juga bisa, tidak perlu pakai pos. Ini kan berarti nggak jelas siapa yang pengirimnya. Saya juga aneh. Kok kenapa lewat pos? Oke, diterima. Yang menerima waktu itu? Yang menerima tentu Biro Umum, karena kan sekretariat daerah itu kan setiap surat yang masuk kan ke Biro Umum. Nah, yang menarik itu dalam amplop memang ada untuk Gubernur Sumatera Barat. Di dalam yang proposalnya lengkap. Itu betul, proposal itu ada sebetulnya. Tapi yang anehnya kan lewat pos. Tapi tidak ditujukan kepada siapa? Pada Bapak Ibu yang terhormat, titik-titik. Jadi tidak ada tujuan kepada Irwan Priyetno, Gubernur, tidak ada. Dalam surat yang di dalam yang itu dikirim tersebut. Nah, karena safari dakwah, maka dianggap oleh Biro Umum ini urusannya ada di Binsos. Dibuatlah surat kirim dari Biro Umum ke Biro Bina Sosial.
Ini juga salah sebetulnya. Ya. Harusnya kalau dia lihat secara betul, ini kan partai politik. Betul. Nah, partai politik Dan gubernurnya orang PKS malah. Enggak, kalau partai politik itu bukan ke Biro Bina Sosial masuknya. Harusnya ke Kesbanglinmas. Kesbanglinmas, ya. Tapi dia nggak lihat, yang dia safari dakwah, ada dakwahnya. Ya. Nah, kalau dakwah masuk ke Biro Bina Sosial. Nah, sampai di Biro Bina Sosial diproses. Ya. Nah, ini juga salah juga. Karena masuknya itu kan tertanggal 20 Desember 2012. Mestinya proposal-proposal di atas 20 Desember sudah nggak bisa dipakai lagi. Artinya udah masuk kotak secara otomatis. Itu harusnya setelah tanggal 20 Desember. 20 Desember. Mestinya nggak boleh masuk, tapi ini diproses. Ya. Nah, bahkan Kepala Biro Bina Sosial membuat pula disposisi, tidak lanjuti. Proses sesuai aturan dibuat. Nah, itulah juga dari hasil inspektorat kita dapatkan kronologisnya seperti itu. Nah, ini juga salah lagi. Kenapa uang 1,9 miliar untuk partai kok diproses? Mesti udah langsung masuk kotak pada waktu itu. Tanggal juga udah masuk kotak pada saat itu. Apalagi alamatnya Jakarta masuk kotak lagi, itu nggak boleh lagi itu. Kemudian juga besarnya terlalu besar juga nggak mungkin juga. Itu udah masuk kotak lagi itu. Nah, dia pun bukan tugas ini partai politik, tidak sampai ke Biro Bina Sosial, harusnya ada masuk kotak lagi itu mestinya. Ya kan, nah terus tidak lagi bertujuan nama di dalamnya. Berarti kan ini surat tidak serius nih. Tidak ada tujuan hanya kepada Bapak Ibu yang terhormat, titik-titik. Kenapa diproses? Ini juga harusnya masuk kotak juga. Nah, banyak alasan, setidaknya ada 7 alasan itu tidak perlu diproses di awalnya. Ya, karena partai politik, kemudian juga tanggal masuk ke sudah lewat, alamatnya tidak di Sumatera Barat, kemudian juga harusnya kepada Kesbanglinmas bukan ke Binsos, ya kan, dan kemudian juga pertimbangan dari besarannya terbesar, kemudian juga ruang lingkupnya, dan banyak lagi beberapa yang menjadi catatan gitu. Tapi ternyata diproses. Nah, ini kelalaian pertama. Nah, ketika kelalaian pertama diproses, di bawah pun diproses juga. Nah, diketiklah oleh orang di bawah. Staf ketik. Nah, setelah diketik kemudian dibawa lagi ke atas untuk kemudian disposisi bahkan ditandatangani untuk dikirim ke DPKD. Baik. Nah, dari DPKD memang kemudian DPKD tidak punya tugas untuk melakukan verifikasi. Karena verifikasi itu ada di SKPD menurut Permendagri nomor 32 dan 39 itu masuk ke SKPD. Nah, SKPD lah yang melakukan rekomendasi dan verifikasi, bahkan mengecek, melihat, membatalkan, mengusulkan, dan rekomendasi. Nah, ini tidak dilakukan. Di sini ada semacam anggapan bahwa ini terjadi keteledoran. Keteledoran tidak hanya di Biro Binsos, tapi di Biro Umum, dan juga yang banyak jadi sasaran itu adalah Sekda ini sebagai Ketua TAPD. Ini sejauh mana Pak Gubernur melihat kinerja dari Sekda sendiri terhadap pengawasan untuk menggolkan anggaran ini gitu? Ini anggaran ini belum digolkan. Anggaran ini masih di pembahasan di TAPD. Jadi TAPD masih belum salah karena masih dalam proses pembahasan. Nah, jadi dari surat yang diusulkan oleh SKPD tadi tentang ada angka rupiah 1,9 itu baru masuk ke TAPD. Nah, di TAPD itulah dalam rentang pembahasan itu saya juga ikut karena saya juga adalah pengarah TAPD dan juga berkepentingan mau menandatangani. Saya cek satu-satu. Nah, dalam rentang itulah ditemukan. Jadi kalau sudah lewat dari situ dan sudah saya tandatangani, baru saya juga bertanggung jawab, TAPD juga bertanggung jawab. Ini kan masih belum, masih dalam tataran pembahasan. Nah, memang ada pertanyaan, misalnya sudah keluar bukunya, ada buku 3. Buku 3 itu isinya lampiran 3 dan 4 itu Bansos dan Hibah. Memang buku itu dikeluarkan karena tuntutan permintaan setelah Pergub 4 Januari saya tanda tangan di Pergubnya. Buku 1 itu mengenai SKPD nggak ada masalah karena program-program semua, dan buku 2 juga sudah nggak ada masalah. Itu saya tanda tangani. Nah, buku 3 ini karena masih belum tuntas. Tapi dia harus terlampirkan juga. Maka dilampirkan dalam komitmen kepada Kemendagri pun kita beritahu ke Pak Hamdani ini masih proses. Karena dari SKPD masih banyak juga yang mengusulkan, dari DPRD, dari masyarakat banyak. Nah, ini masih dalam pembahasan. Belum saya tanda tangani.
Nah, itulah yang kemudian tersebar ke DPRD juga, ke publik, bahwasanya itu udah ada dalam buku, betul. Tapi lihat di ujungnya ada nggak tanda tangan saya? Nggak ada tanda tangannya. Nah, kalau Pergub ada. Jadi itu masih dalam pembahasan. Nah, ketika dalam pembahasan itulah muncul kesalahan itu. Membahas setelah ketok palu ini ya? Enggak, lain lagi. Kalau ketok palu itu Perda APBD. Itu sudah tanggal 21 Desember sudah ketok palu dengan DPRD 21 Desember 2012. Ya. Kita kirim ke Mendagri, selama seminggu dikoreksi, tanggal 28 Desember kembali kemari untuk diperbaiki. Nah, kita diberi waktu seminggu, 4 Januari kita tandatangani untuk kemudian kita kembalikan ke Mendagri, tapi dengan catatan bahwa kita belum selesai membahas. Dan itu masih ada pembenarannya karena kita masih ada lagi namanya SK penetapan, penjabaran juga, itu masih ada prosesnya. Bahkan dalam PP juga membenarkan kita untuk melakukan pergeseran-pergeseran. Jadi sebetulnya ini masih dalam proses semua. Ya. Jadi jauh sekali eksekusi ini masih dalam pembahasan kita. Nah, memang yang membuat ramai mungkin juga sanksi yang diusulkan oleh inspektorat itu adalah membebas tugaskan Kepala Biro Bina Sosial dari Kepala Biro Bina Sosial. Nah, ini yang kemudian cukup ramai, bola liar. Saya tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas ini yang membuat menjadi ramai, akhirnya ya menjadi isu publik begitu. Ya. Baik. Ini tentunya ini menjadi persepsi yang bermacam-macam. Berbagai versi kita dengar di lapangan tentunya. Dan sebagai pejabat yang di bawah gubernur sendiri, ini proposal ada alibi seperti ini. Proposal datang dari PKS. Ini tanpa, seperti Pak Gubernur keterangan tadi, tanpa ada sepengetahuan gubernur. Dan si Kepala SKPD langsung mendisposisi dan menganggarkan hal tersebut. Apakah ini konteksnya karena ini partainya Pak Gubernur, atau memang sudah secara lisan ini berbagai alibi yang kita ketemukan di lapangan, karena sudah ada lisan dari Gubernur, tolong dianggarkan, atau memang ini keteledoran dari SKPD sendiri? Ya, yang pasti ini adalah keteledoran. Kenapa keteledoran? Karena itulah maka diberikan sanksi hukuman yang cukup berat, yaitu dibebas tugaskan. Kalau seandainya ini saya yang menyuruh, nggak mungkin saya hukum sampai dibebas tugaskan yang bersangkutan. Pak Imung saya suruh buat A, terus dianggap salah, nggak mungkin saya akan menghukum karena saya nyuruh buat salah. Tapi ini karena tidak pernah saya suruh buat salah, dia yang buat salah, makanya yang dia hukum. Kemudian dalam mekanisme pemerintahan, setiap perintah arahan itu pasti ada disposisi. Betul. Nah, ini tidak ada disposisi sama sekali. Yang ada hanya disposisi kepala bironya sama kabaknya. Itu ada disposisi untuk diproses. Nah, Sekda tidak ada disposisi, Pak Ali Asmar, Gubernur Irwan Prem tidak ada disposisi. Jadi sesuatu kosong semua. Nah, sesuatu kosong semua yang kemudian diproses. Jadi tidak mungkin itu adalah arahan, dan itu diakui dalam LHP mereka yang terlibat di dalam memproses ini. Ditanya oleh inspektorat, jawabannya tidak ada arahan pimpinan dan belum dibicarakan dengan pimpinan, dan itu fakta ada semuanya. Nah, cuman kan yang tersebar berita, ini arahan pimpinan, ini kan saya juga yang tanya dari mana informasinya. Karena data-data yang kita miliki tidak ada, dan dari mereka yang melakukan proses ini, dari kepala bironya pun sampai ke bawah tidak ada arahan. Kalau ada arahan tuh saya gila. Berbuat salah secara terang benderang. Kita tahan dulu Pak Gubernur. Cukup menarik, dan pemirsa cukup menarik apa yang dipaparkan oleh Bapak Gubernur. Tentunya kita akan mengupas lebih dalam perihal kisruh Dana 1,9 ini setelah commercial break berikut ini. Tetap bersama kami.